Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi resmi dari Kemensos yang perlu saya sampaikan buat para KPM terkait dengan pencairan bansos yang terbaru ya di akhir tahun ini, di bulan Desember. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan pencairan bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya. Ini ada informasi ya dari Kementerian Sosial atau Kemensos, itu telah menerbitkan surat resmi untuk pencairan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH ya, tahap 4 tahun 2025. Ini informasi yang pertama. Ini adalah bantuan PKH untuk periode triwulan keempat, Oktober, November, Desember tahun 2025 ya. Dan bantuan ini disalurkan melalui bank penyalur Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan PT Pos Indonesia ya kan. Nah, terus untuk batas akhir pencairannya, keluarga penerima manfaat KPM yang menerima melalui kartu KKS di bank wajib mencairkan dana paling lambat hingga 30 Desember, maksudnya 31 Desember tahun 2025. Jadi ya bisa dibilang ya akhir bulan ini ya. Jadi untuk yang sekarang masih belum dapat untuk PKH-nya, harap bersabar dulu ya. Karena batas waktunya ya akhir bulan ini ya kan. Nah terus ini juga ada himbauan untuk KPM ya. KPM diminta untuk segera dan secara berkala mengecek kartu KKS mereka di ATM atau agen bank. Jika saldo tahap 4 sudah masuk, dana harus segera dicairkan ya. Nah jadi untuk PKH tahap 4 ini khusus di daerah saya ya, di Jawa Tengah, khususnya di daerah Jawa Tengah bagian selatan. Untuk PKH tahap 4, BPNT maupun BLT keserannya, alhamdulillah untuk Bank Mandiri, BRI, ya kan, itu sudah banyak yang cair ya dari kemarin ya, dari bulan kemarin tapi ya. Tetapi ini ada catatan, di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda, jadi tidak sama ya. Mungkin daerah saya agak sedikit lebih cepat, tetapi di daerah kalian mungkin agak sedikit lebih lambat, itu juga bisa ya. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah pusat. Kalau datanya itu sudah siap, ya otomatis bansosnya itu bisa sesegera mungkin dicairkan. Tetapi kalau masih ada kendala, ya ada kemungkinan bansosnya itu agak sedikit lebih lambat. Jadi harap bersabar saja ya. Nah terus informasi berikutnya, ini yang terakhir ya. Dana PKH harus digunakan sesuai tujuan program ya. Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar komponen keluarga, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Penggunaan untuk hal-hal yang tidak sesuai, contohnya itu seperti membeli rokok ya, itu dilarang ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi kesimpulannya, cek segera KKS Anda. Bantuan PKH tahap 4 sudah mulai dicairkan. Dan batas akhir untuk mencairkannya adalah 31 Desember 2025. Jadi akhir bulan nanti ya itu sudah harus selesai ya. Jadi ini informasi terkait dengan pencairan bansos PKH untuk tahap 4. Dan di masing-masing daerah ini berbeda-beda ya. Mungkin sekarang ini ada yang belum cair, tetapi ada juga yang sudah cair. Jadi kita tunggu saja, semoga di akhir bulan nanti itu ada kabar baik terkait dengan pencairan PKH. Nah, buat yang mau cari tahu informasi terkait BPNT, itu sebenarnya sudah saya sharing dari kemarin ya kan, itu sudah ada. Dan untuk BLT itu juga ada update-nya ya yang kemarin ya. Silakan kalian tonton video-video saya yang sudah saya upload ya. Bukan cuma informasi terkait dengan pencairan PKH saja, ini juga ada beberapa laporan dari KPM dan mungkin nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bahas bareng-bareng ya. Ini ada yang bertanya seperti ini, kalau statusnya Oktober Desember cair bakal ada lagi enggak? Nah dia bertanya, kalau sudah cair di bulan Oktober sampai Desember apakah bisa dapat lagi ya? Jadi dia mungkin bertanya seperti itu. Ya jawabannya kalau sudah selesai, kalau tahap 4-nya sudah selesai ya kita tinggal tunggu di awal tahun apakah ada kabar baik atau tidak ya. Kalau sudah cair ya sudah ya. Karena ini informasi bagi para KPM yang masih belum cair. Jadi kalau sudah cair ya sudah, kita tunggu tahap berikutnya ya. Kalau masih memenuhi status kelayakan sebagai penerima bansos. Terus berikutnya, infonya BPNT tahap 4 Bank Mandiri ya. Ini ada yang bertanya untuk tahap 4 Bank Mandiri khususnya bantuan BPNT ini gimana ini ya, apakah sudah ada yang cair atau belum? Dan jawabannya sudah ada yang cair dan masih ada yang belum. Ini di masing-masing daerah berbeda-beda, jadi kalian sabar saja ya, nggak usah kalian marah-marah atau gimana ya kan, karena di setiap tempat itu berbeda-beda.
Mungkin ada yang pencairannya sedikit lebih cepat, ada pula yang sedikit lebih lambat. Ini tergantung kesiapan data dari pemerintah. Kalau tidak ada kendala ya otomatis bansosnya itu bisa sesegera mungkin dicairkan. Tetapi kalau ada kendala ya ada kemungkinan bansosnya itu agak sedikit terlambat ya. Jadi tidak perlu kalian melakukan sesuatu atau hal-hal yang sekiranya bisa merugikan diri kalian sendiri. Contohnya karena mungkin kalian emosi ya kan, terus buku tabungannya disobek-sobek atau kartu KKS-nya dipotong-potong ya kan, itu tidak perlu melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kalian sendiri. Kita sabar saja, siapa tahu nanti di akhir bulan atau akhir tahun ya, ini kan akhir tahun, ada kabar baik terkait dengan pencairan bansos ya. Ya kita doakan saja. Terus selanjutnya, di pertengahan bulan Desember ini BPNT tahap 4 mandiri KKS lama masih zong. Semoga ada titik terang menjelang akhir bulan. Ya kita doakan ya, semoga ada titik terang ya, ada kabar baik terkait dengan BPNT untuk tahap 4-nya. Karena banyak juga di luar sana itu yang sampai sekarang masih berharap ya bisa mendapatkan bansos BPNT. Dan bagi para KPM yang sekarang sudah terdaftar, kalian itu tidak usah khawatir ya. Kalau memang sudah resmi terdaftar ya otomatis dapat bansos. Tetapi kalau tidak terdaftar sebagai calon penerima, nah itu bisa dibilang ya nggak akan cair bansosnya ya. Nah, terus buat data-data yang sekarang masih belum sinkron ya kan, karena sekarang kan ada pembaruan data, itu bisa sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi data-data yang tidak sinkron, terus tidak mutakhir ya kan, itu harus dimutakhirkan terlebih dahulu. Apalagi kalau ada KPM yang pindah tempat atau ada di kakaknya yang meninggal dunia atau statusnya berubah, menikah ya kan, atau cerai, itu sesegera mungkin harus dimutakhirkan ya. Dan status kelayakan juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Mungkin bulan kemarin itu berada di desil 1-4, tetapi pas di bulan berikutnya itu desilnya tiba-tiba tinggi, itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi sesegera mungkin kalau ada sesuatu yang sekiranya bisa menghambat pencairan bansos kalian, itu ya langsung tanyakan saja ke pendamping kalian masing-masing, atau kalau enggak ya langsung tanyakan ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, supaya informasi yang disampaikan itu lebih jelas dan lebih sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Dan terkait data yang salah ya, salah input data itu juga sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Contohnya kalau kalian itu datanya sudah sinkron dan sudah mutakhir, tetapi kalau ada petugas yang salah input data, ya disebabkan karena kelalaian mungkin ya, itu juga akan sangat berpengaruh ya terhadap penerimaan bansos. Jadi mungkin di luar sana itu banyak lah para KPM yang bansosnya tidak cair, itu disebabkan karena input data. Jadi kalau ada sesuatu ya kalian tanyakan saja ke pendamping apakah data yang sudah diinput itu benar atau tidak ya kan. Kalau sudah benar ya sudah, tidak usah melakukan apa-apa ya. Kita tunggu saja kabarnya, siapa tahu bisa terdaftar sebagai calon penerima bansos. Dan buat yang sekarang sudah terdaftar tetapi masih belum cair, itu bisa disebabkan karena datanya itu masih belum siap atau masih terkendala. Kalau tidak ada kendala ya otomatis bisa sesegera mungkin dicairkan, tetapi kalau ada kendala ya bisa kemungkinan itu sedikit lebih lambat pencairannya ya. Jadi tidak usah kalian marah-marah atau melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kalian sendiri. Jadi harap bersabar saja ya. Terus selanjutnya ya, BPNT Mandiri, gimana kabarnya? Udah ada pencairan kah KKS lama ya? Dia bertanya untuk BPNT Bank Mandiri, apakah sudah ada info pencairannya untuk KKS lama. Nah, ini sebenarnya kalau bertanya itu yang lengkap ya. Ini daerahnya dari mana saya juga nggak tahu ya. Kalau bisa dibilang karena nggak dikasih tahu daerahnya ya, sebenarnya ada yang sudah cair dan ada juga yang belum ya. Jadi di masing-masing tempat itu berbeda-beda, nggak sama pencairannya. Kalau dikasih tahu daerahnya ya, contohnya bertanya untuk BPNT Mandiri untuk daerah Ciamis contohnya ya, itu apakah sudah ada pencairan untuk KKS lama ya kan. Nah kalau bertanya seperti itu kan nanti bisa dicari apakah di daerah Ciamis itu sudah ada info pencairan atau belum ya kan. Jadi kalau bertanya itu ya harap yang lengkap supaya jawabannya juga tidak setengah-setengah. Kalau pertanyaannya cuma segini ya jawabannya ya setengah-setengah ya, bisa dijawab iya, bisa dijawab juga belum ya kan. Jadi jangan bertanya yang seperti ini ya. Bertanya itu harus lengkap supaya jawabannya juga lengkap. Terus selanjutnya ini ada laporan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kemarin saya posting yang penebalan Rp400.000. Di situ banyak orang yang ngasih tahu, coba Mbak dicek lagi KKS-nya.
karena tadi malam ada pencairan lagi yang 600.000 katanya. Dan saya coba cek, alhamdulillah benar ada masuk saldo lagi 600.000 rupiah. Terima kasih banyak buat teman-teman semua infonya. Ini masih KKS baru. Kalau KKS lama saya kurang tahu. Mohon maaf, bukan untuk memanas-manasin ya, sekedar menginfokan saja apa yang saya terima. Bagi yang belum dapat, semoga di tahun depan kegiliran dapat bansosnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita berharap sih semoga buat para KPM ya yang masuk kriteria miskin ya kan, atau lansia, atau orang-orang yang masuk ke kategori yatim piatu, susah cari makan, pengangguran, berpenghasilan rendah, sama yang masih sulit cari kerjaan, semoga mereka semua itu bisa terdaftar sebagai calon penerima bansos. Dan di tahap yang akan datang, kita doakan semoga bansosnya itu bisa tepat sasaran. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.